Mereka merasakan bahaya datang dari belakang Fordon. Terlihat sesuatu itu entah apa, tidak jelas bentuknya. Sesuatu itu terlihat seperti ini. Kalian simpulkan sendiri apa ini sebenarnya. Monster? Iblis? Undead? Entahlah. Saya yang kurang pengalaman membaca manhwa gak bisa menebak ini makhluk apa. Hanya ada kumpulan daging dan setengah tengkorak manusia, lalu sesuatu yang bercahaya. Gumpalan daging itu tiba-tiba saja membuka mulut dan bisa bicara. Dia menggeram, mati, mati. Sontak, Lukas langsung mengambil sikap defensif di depan Fordon. Sementara itu, daging tersebut masih terus-terusan berteriak, mati, 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 mati. Tentu saja hal itu membuat Lukas sedikit panik dan mengucurkan keringat. Dalam hatinya Lukas berkata, makhluk ini, aku gak boleh membiarkan Julia melihat monster yang menakutkan begini. Aku harus habisi dia cepat-cepat. Saat Lukas menggumamkan hal tersebut, makhluk itu sudah berhadapan dengan Lukas dan mengaum keras. Lukas lalu bergerak tepat, meninggalkan bayangan di tempatnya berdiri. Dengan tangan yang diselimuti berkah, Lukas bersiap memukul makhluk itu dari atas. Lalu, boom! Pukulan Lukas tepat mengenai kepala dari makhluk itu. Betapa terkejutnya Lukas saat mengetahui kalau pukulannya tidak bisa melukai makhluk itu. Makhluk itu lalu membalas pukulan Lukas dengan mengeluarkan rantai daging dari tubuhnya. Rantai itu ternyata mampu menghempaskan Lukas menjauh. Yang tidak masuk akal lagi, ternyata rantai-rantai itu menyerang mayat para bandit. Lukas yang baru saja mendarat di tanah bertanya-tanya, makhluk apa sebenarnya dia ini? Di depan Lukas, makhluk itu mengeluarkan skillnya. Di mata kirinya terdapat logo segitiga dan ular. Kalau kalian ingat, ini logo yang sama dengan logo yang ada di dada perempuan misterius yang ada di chapter 2. Kita kembali ke cerita. Lukas berkata, dia mengendalikan orang-orang mati. Makhluk itu ternyata memakan mayat para bandit, bukan mengendalikan orang mati. Coba perhatiin lagi ini. Lukas lalu bersiap dengan berkahnya dan berkata, kalau pukulan tidak mempan, aku akan coba dengan cara ini. Tidak dijelaskan apa yang Lukas maksud. Mungkin saja itu berkah yang dia dapat. Hanya saja terlihat Lukas seperti Super Saiyan Goku dengan mata bersinar biru. Makhluk itu lalu menyerang Lukas dengan kecepatan tinggi. Namun sungguh sayang bagi makhluk itu. Belum sempat melukai Lukas, Lukas sudah berada tepat di depan matanya. Lukas menarik tangannya ke belakang dan melemparkan jurus ke makhluk itu. Explosive Battle Key Palm. Jurus Lukas menyerang makhluk itu dengan energi berwarna emas, sampai-sampai mampu merobek apapun yang ada di lajur jurus itu. Monster itu membelalakan mata saat terkena itu jurus, beriringan dengan lunturnya simbol segitiga ular yang ada di makhluk itu. Lukas mendarat di tanah dengan elegan, dengan siluet makhluk yang gosong di belakangnya. Lukas terjatuh duduk lemas dan menghela nafas. Dari jauh terdengar Julia berteriak memanggil, "Kakak!" Terlihat Julia berlari dengan riang dan langsung memeluk Lukas. Sedangkan Fordon, siluetnya di kejauhan hanya berdiri kaku. Dirinya sulit memahami dengan apa yang terjadi. Baru saja mereka bisa menghela nafas, Lukas tiba-tiba mendengar suara dari balik hutan. Scene memperlihatkan seorang gadis yang nampaknya diculik oleh para bandit. Gadis itu ada di atas kuda dengan tangan terikat dan mulut yang dibekam. Di tempat lain, yang sepertinya adalah sebuah gua, terdapat kumpulan mayat yang tergantung di langit-langit gua. Darah yang menetes dari mayat-mayat itu lalu ditadahi oleh lidah seseorang. Kalian masih ingat perempuan di awal chapter 2? Yaps, ini adalah wanita yang sama. Wanita itu nampaknya sedang berendam di dalam kolam darah dari para mayat yang tergantung. Dengan gelas berisi darah di tangannya, dia lalu berkata, tidak, orang sudah menghilang. Siapa pelakunya?" Dia lalu bangkit dan melanjutkan kalimatnya. "Tidak peduli apapun yang terjadi, mengembalikan kekuatanku itu adalah prioritas utama." Kembali ke dalam hutan, di bawah bulan sabit yang tergantung, Julia berkata, jadi namamu Meya Rasta." Dari kejauhan, tampak siluet Lukas dan Fordon sedang berdiri. Lantas Fordon lalu bergumam, "Rasta, sepertinya tidak asing." Lukas lalu mendekati Julia dan Meya, sembari berkata kalau keluarga Rasta dan keluarga Ryan adalah bangsawan yang tinggal di dekat kota Daku.
Julia yang duduk di samping Maya lalu membenarkan ucapan Lukas. Kemudian Julia bertanya, kenapa Maya bisa diserang oleh bandit? Dengan kepala menunduk dan mata berkaca-kaca, Maya mulai menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya. Scene kembali ke beberapa jam yang lalu saat ada sekelompok bandit muncul dan mendadak menyerang kereta Maya. Pengawalnya dibunuh satu persatu, bahkan pembantunya sampai harus pasang badan dan mati dengan mengerikan. Pada saat yang sama, Maya telah beberapa kali menjelaskan kepada para bandit kalau dirinya ini adalah bangsawan, tapi tidak ada gunanya. Kembali ke masa kini, Maya melanjutkan kalau tujuan para bandit itu untuk menculik anak-anak bangsawan. Julia di sampingnya berusaha menenangkan Maya dengan mengatakan, "Dudah, tak apa, orang itu sudah mati." Saat Lukas masih berdiri menyimak, Fordon memanggilnya dari samping. Sembari menawarkan makanan, Fordon berkata, kalau Maya dan Julia sudah tidur untuk malam ini. Menanggapi cerita Maya, Lukas lalu bertanya pada Fordon, apa pendapatnya tentang cerita dari Maya? Di depan api unggun, Fordon lalu menjawab, aku yakin bandit-bandit itu adalah penjahat yang sering mengulangi tindakannya, atau residivis. Mereka kemungkinan besar sudah lama mengincar anak-anak bangsawan. Mempertimbangkan jawaban yang diberikan Fordon, Lukas lalu menganalisis kejadian para bandit yang bisa menggunakan sihir dan mempunyai kekuatan aneh untuk mengendalikan orang. Lukas menyimpulkan, sepertinya ada iblis yang sangat mengerikan di belakang mereka. Fordon lalu berkata, bahwa dirinya akan melaporkan ini kepada Tuan Duk secepatnya. Meyakinkan Lukas agar Lukas tidak perlu khawatir. Jika kita memberitahu keluarga Rasta soal Nona Maya, keluarga Rasta pasti akan bekerja sama. Lukas menyetujui pendapat Fordon dan Lukas mengusulkan sesuatu untuk menghindari masalah ke depannya. Keesokan harinya, di perbatasan Kekaisaran Carmina, tepatnya di gerbang masuk kota Daku, Julia dari dalam kereta berteriak kaget mengetahui rencana mereka untuk jalan-jalan di kota Daku dibatalkan. Lukas di sampingnya menjelaskan, kemungkinan ada beberapa sekutu bandit kemarin di kota ini. Demi keamanan, Lukas berkata mending mereka langsung saja ke sekolah sihir. Julia di sampingnya hanya menunduk murung mendengar keputusan itu. Lukas meminta pengertian Julia diambilnya keputusan ini. Kata Lukas, ini juga demi keselamatan mereka semua. Maya di seberang mereka juga membenarkan dan menyetujui ucapan Lukas. Melihat adiknya lebih murung, sedih, dan tampak kesal, Lukas dengan nada ceria lalu bertanya Julia, kamu pengen banget mampir ke daerah makanan kota ini kan? Kalau begitu, aku akan belikan apapun yang kamu mau makan pas kita lewati nanti. Julia yang tadi murung seketika langsung ceria dengan mata berbinar. Terdengar Maya berkomentar betapa akrabnya mereka berdua. Fordon lalu memberitahu mereka bertiga kalau kereta sudah masuk ke dalam kota. Dari jendela kereta, Julia dan Lukas yang penasaran berubah jadi antusias saat melihat sekelilingnya. Bangunan besar, jalanan bagus dipenuhi orang-orang. Keramaian terlihat di setiap sudut menggambarkan sebuah kota besar. Maya tampaknya bahagia dan berkomentar kalau kotanya sangat ramai. Lukas sendiri dalam pikirannya mengakui kalau suasana kota ini sangat mirip dengan kota besar tempat ia tinggal di kehidupan lamanya. Tapi tiba-tiba ada seekor badut menyodorkan mandrake hidup yang mengagetkan Julia dan Maya. Kereta melanjutkan perjalanannya. Dari jendela terlihat Julia yang sedih karena teringat tidak bisa mencicipi kuliner di kota Daku. Waktu berlalu begitu saja tanpa terasa. Kereta kuda mereka tiba-tiba saja berhenti di depan sebuah pintu besar. Fordon memberitahu mereka bertiga kalau dirinya hanya bisa mengantar sampai sini saja. Lukas kemudian memberitahu Fordon agar tidak perlu khawatir, karena dirinya akan melindungi Julia. Julia di sampingnya sontak mengacungkan tangan dan berkata dengan ceria kalau dirinya juga bisa melindungi Lukas. Lukas lalu menepuk kepala Julia dan berkata kalau dirinya mengandalkan Julia sang penyihir jenius. Julia lalu tersenyum dan berkata, serahkan padaku, hehe. Fordon tampaknya terharu menyaksikan kakak beradik itu sampai-sampai matanya berkaca-kaca. Maya di sampingnya juga tersenyum melihat tingkah Lukas dan Julia. Dalam pikirannya dia mengatakan kalau Lukas ini lucu karena dilindungi oleh adik perempuannya. Mereka bertiga lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, meninggalkan Fordon di belakang yang mengantar kepergian Silmert mereka bertiga. Dalam pikirannya, Maya menilai kalau mereka berdua juga sangat baik. Maya juga bersyukur karena telah bertemu dengan mereka. Scene kembali saat mereka masih berada di dalam hutan. Nampaknya saat itu Fordon baru mengingat sesuatu. Fordon memberitahu Lukas kalau Maya Rasta dulunya adalah tunangan dari Lukas. Waktu mereka masih kecil, Lukas dan Maya itu sangat akrab. Tapi setelah Lukas ditinggalkan para dewa dan ketahuan tidak bisa menggunakan sihir, pertunangan Lukas dan Maya langsung dibatalkan. Dan scene ingatan itu mengakhiri chapter 4. Like, comment, and share video ini jika kalian suka. And subscribe channel ini biar Mimin semangat lanjutin ceritanya. Gue Shadow, see you next video.